Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 8, Bumiku, subtema 2, pembelajaran 5. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, perputaran bumi mengelilingi matahari dan perputaran bulan mengelilingi bumi menyebabkan gerhana bulan dan gerhana matahari. Apa perbedaan antara gerhana bulan dan gerhana matahari? Bagaimana posisi bumi, bulan, dan matahari jika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari? Agar kamu memahaminya, pelajarilah uraian berikut. Gerhana bulan. Pernahkah kamu melihat gerhana bulan? Kapan gerhana bulan dapat dilihat? Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Seperti ini nak, gambarnya perhatikan ya. Oke. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalangi bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Ada dua macam gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Adapun gerhana bulan sebagian terjadi ketika hanya setengah bagian bulan masuk ke dalam umbra bumi. Bulan bergerak dan masuk ke daerah penumbra bumi. Seperti ini nak, perhatikan ya. Oke. Nah, buatlah kartu informasi yang memuat informasi tentang gerakan bulan dan gerhana bulan. Ya, oke, coba kamu bisa menggunakan sumber-sumber informasi yang lain ya. Nah, di sini gerakan bulan. Bagaimana gerakan bulan? Perhatikan gerakan bulan. Nah, bulan itu berputar pada porosnya, ya kan? Kemudian gerakannya mengitari bumi, ya kan? Oke. Kemudian gerakan bulan mengelilingi bumi selama 1 bulan, ya. Nah, gerakan bulan juga mengelilingi bumi dari arah barat ke timur, ya kan? Oke, perhatikan sekarang gerhana bulan, ya. Gerhana bulan hanya terjadi pada malam hari, ya kan? Oke, terjadinya ketika kedudukan bulan, bumi dan matahari membentuk garis lurus. Itu bumi di antara bulan dan matahari. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalang oleh bumi. Oke, nah gerhana bulan ada dua macam ya nak, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Baik, sekarang lakukan kegiatan percobaan peristiwa gerhana bulan. Ya, persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Ya, oke. Perhatikan di sini alat dan bahannya ada senter, bola sepak, dan bola tenis. Kemudian urutan kegiatannya, membuat kelompok beranggotakan 5 orang. Ya. 1 orang sebagai matahari, itu memegang senter dia ya. 1 orang lagi sebagai bumi, itu memegang bola. Kemudian 1 orang sebagai bulan, memegang bola tenis. Ya. Kemudian 1 orang sebagai pengarah, dan 1 orang sebagai pengamat dan pencatat. Nah, lakukan kegiatan di dalam ruangan gelap atau sedikit cahaya. Nah, lanjut. Yang keempatnya, posisikan matahari, bumi, dan bulan dalam satu garis lurus, anak-anak. Nyalakan senter yang diibaratkan sebagai matahari. Lalu, anggota kelompok yang berperan sebagai pengamat
melakukan pengamatan pada bola tenis dari sisi bola sepak yang tidak terkena cahaya. Bagaimana tampilan bulan dari sisi bola sepak yang gelap? Ya, oke. Nah, nomor 5 perhatikan. Bersama dengan anggota kelompok diskusikan hal di bawah ini. Ya, gambarkan posisi matahari, bumi, dan bulan saat terjadi gerhana bulan sesuai dengan kegiatan di atas. Nah, itu kalian kita gambar ya. Udah tahu kan? Nah, yang B-nya perhatikan. Kapan terjadi peristiwa gerhana bulan? Kapan? Nah, gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus, ya kan? Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Oke, lanjut nomor C-nya nih. Perhatikan. Yang C. Apakah semua daerah di bumi dapat menyaksikan gerhana bulan? Bagaimana, nak? Apakah semua daerah di bumi dapat menyaksikan gerhana bulan? Tidak semua ya. Tidak semua daerah di bumi dapat menyaksikan gerhana bulan. Kenapa? Karena dikarenakan letak yang berbeda-beda dan hanya terjadi di malam hari. Baik, coba perhatikan nomor D-nya. Apa yang akan terjadi pada bagian bumi yang mengalami gerhana bulan? Apa yang terjadi, nak? Bagian bumi yang mengalami gerhana bulan akan menjadi lebih gelap dan dapat menyebabkan naiknya permukaan air laut akibat gravitasi bulan. Jika gerhana bulan total, biasanya fenomena pasang ini akan berlangsung selama 3 hari ke depan dengan ombak yang keras. Oke, perhatikan nomor 6. Apa yang dapat kelompokmu simpulkan dari kegiatan tersebut? Buatlah laporan hasil kegiatan tersebut yang mencakup judul, identitas, kelompok, tujuan, dan alat dan bahan. Ya, langkah kegiatan, hasil kegiatan, dan kesimpulan. Ya, nah kalian nanti tulis ya kesimpulannya di sini. Kalian tulis kesimpulannya nih di kertas HPS ya. Ya, nak ya. Contohnya bagaimana kesimpulannya, misalnya gerhana bulan terjadi pada malam hari dan masih banyak lagi ya, kesimpulannya. Ya, nah, lanjut. Nah, sekarang ya mengamati. Perhatikan nah ini nah, bumi nih. Ini bumi. Ya, bumi itu melakukan gerak rotasi, gerak revolusi. Nah, dari gerak rotasi menyebabkan pergantian siang dan malam. Dari gerak revolusi menyebabkan pembuatan sistem kalender Masehi, kemudian ada gerhana bulan, ada gerhana matahari, ada pergantian musim. Nah, sedangkan bumi memiliki satelit bulan ya, itu satelitnya namanya bulan. Kemudian di sini ada gerak revolusi. Gerak revolusi itu mengelilingi bumi ya, kemudian mengelilingi matahari dan ada gerak rotasi ya. Oke, bagannya sudah kalian perhatikan kan? Nah, sekarang jelaskan informasi yang dapat kalian tulis ya dari peta pikiran di atas. Ya, mana informasinya? Itu kalian bisa tulis di sini nih. Bumi melakukan gerak rotasi bumi dan gerak revolusi bumi. Gerak rotasi bumi adalah gerak bumi berputar pada porosnya. Sedangkan gerak revolusi bumi adalah gerak bumi mengelilingi matahari. Ya, di sini anak ya. Nah, lanjut. Gerak rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Sedangkan gerak bumi mengelilingi matahari menyebabkan adanya sistem kalender Masehi. Gerak revolusi bumi juga menyebabkan terjadinya gerhana bulan, anak-anak. Ya, itu ketika posisi matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus, ya kan? Di mana bumi berada di antara matahari dan bulan. Nah, kemudian bumi juga memiliki satelit, nah yaitu bulan, ya kan? Bulan sendiri mengalami pergerakan, itu gerakan berputar pada porosnya, biasanya disebut gerak rotasi bulan serta gerak revolusi bulan, ya kan? Nah, gerak revolusi bulan terbagi menjadi dua, nah yaitu gerak bulan mengitari bumi dan gerak bulan mengitari matahari. Nah, jadi kalian tulis di sini sayang ya tugasnya.
Oke, yuk kita baca teks di bawah ini ya dengan teknik memindai. Kita telah mengetahui bahwa bulan melakukan dua jenis gerakan, yaitu gerakan rotasi dan revolusi. Kita cari informasi yang lebih rinci tentang hal tersebut. Ya, oke, gerakan bulan. Berikut jenis gerakan bulan beserta akibatnya. Rotasi bulan. Sama halnya bumi dan planet lainnya, bulan juga berputar pada porosnya atau berotasi. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan satu kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Hal itu menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. Kemudian yang B, revolusi bulan mengelilingi bumi. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. Nah, akibat revolusi, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Perubahan ini disebut fase bulan. Ya. Nah, fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Oke, yang C, revolusi bulan mengelilingi matahari. Selain berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi, bulan juga bergerak mengelilingi matahari. Karena bulan merupakan satelit alami bumi yang selalu bergerak mengiringi bumi. Ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, bulan pun melakukan hal yang sama. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Dapat disimpulkan bahwa dalam 1 tahun, bulan hanya 1 kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Hal inilah yang menyebabkan ada 12 bulan selama 1 tahun di dalam kalender. Nah, anak-anak, manusia hanya dapat merasakan akibat yang ditimbulkan oleh gerakan bulan, baik gerak rotasi maupun gerak revolusi. Oke, berikut adanya akibat-akibat gerak bulan. Ya, yang satu adanya fase-fase bulan. Kemudian yang kedua terjadinya pasang surut air laut. Nah, yang ketiga terjadinya gerhana. Apa nak? Terjadinya gerhana ya. Oke, yang keempat permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Nah, berdasarkan informasi yang kamu dapatkan dari bacaan, lengkapilah peta pikir bawah ini dengan penjelasannya. Di sini gerakan bulan ya. Kamu nanti ditulis di sini revolusi matahari seperti apa, revolusi bumi bagaimana, dan rotasi itu bagaimana. Oke, paham ya nak ya? Revolusi mengelilingi matahari bagaimana? Revolusi mengelilingi bumi bagaimana? Ya kan? Nah, untuk revolusi mengelilingi matahari bagaimana nak? Itu ikut mengelilingi matahari karena bulan merupakan satelit bumi. Ya. Nanti kalian tulis di sini. Penjelasannya seperti apa. Ya. Oke, kemudian yang revolusi mengelilingi bumi seperti apa nak tadi? Itu gerakan bulan mengelilingi bumi ya. Nanti dijelaskan di sini. Kemudian yang rotasi juga. Itu apa misalnya bulan berputar pada porosnya dan sebagainya. Kalian tulis di sini saya. Oke nak? Baik. Bekerja bersama kelompok itu seru ya. Kita dapat saling mengisi dan melengkapi. Yuk kita perkuat kerjasama kita dengan berlatih menari dalam kelompok. Ayo berlatih. Nah, ayo kita berlatih menari gantar, sebuah tarian tradisional dari Kalimantan. Ciri umum gerakan dasar tari gantar, ya. Berikut adalah unsur-unsur gerakan tari gantar. 1. Gerakan tangan memegang kucak. 4 jari tangan memegang kucak. Nah, seperti ini. Menggenggam dari bawah ke atas. Sedangkan ibu jari melingkari kucak dari atas. Posisi kucak vertikal saat digenggam. Pada saat menggerakkan tangan yang memegang kucak, sudut siku 25 derajat. Ya. Dan ke bawah hingga sudut 45 derajat. Seperti ini ya. Dengan menggoncang-goncangkan bambu ya. Tangan pergelangan yang aktif bergerak. Kemudian yang kedua gerakan tangan memegang senak ya atau tongkat. Senak atau tongkat seperti ini. Dasar gerakan memegang senak dan cara menggenggam. Ya, bagaimana cara menggenggamnya? 4 jari tangan memegang senak. Menggenggam dari sisi luar ibu jari, menutup dari atas ujung senak.
senak posisi lurus ke bawah. Pada saat diangkat, ujung bawah senak kurang lebih 1 jangkar ya dari lantai dan ditaruh kembali hingga ujung bawah senak bertumpu di dasar lantai di depan ujung jari kaki kiri. Nah, anak-anak, gerakan ini dilakukan dengan mengikuti gerakan kaki ya. Saat kaki melangkah, senak diangkat. Pada saat kaki diletakkan, senak juga bertumpu di lantai. Ya. Oke, yang ketiganya gerakan kaki dan gerakan berjalan, anak-anak. Posisi awal kedua kaki dijajar, nah. Sebelum kaki dilangkahkan, ujung jari kaki menumpu atau menyentuh lantai dulu, ya. Kemudian dilangkahkan. Gerakan ini dilakukan bergantian dengan kaki melangkah kanan, kiri ya, dalam hitungan 1 sampai 4 atau sesuai yang dikehendaki pelatih tari. Nah, tumit kaki menumpu lantai. Sebaliknya, jari-jari kaki ke atas dengan arah terhadap kaki agak ke kanan, yaitu 25 derajat ya, dan lurus ke depan. Lalu tumit kaki diangkat, nah, ujung jari-jari kaki menumpu lantai. Nah, kemudian kaki ditarik ke belakang agak ke samping, melampaui kaki kiri. Nah, ujung kaki menyentuh ya, menyentuh lantai ini, ujung jarinya nih. Kemudian berat badan pada kaki yang satu ini seperti ini, nah, sudah ada gambarnya, perhatikan ya. Oke sayang ya. Baik. Gerakan posisi badan sekarang. Pada dasarnya gerakan dan posisi badan pada saat melakukan gerakan tari gantar dalam posisi biasa. Nah, begitu juga pada saat gerak tari lainnya dari pedalaman Kalimantan Timur. Kalaupun ada tekanan pada sisi badan, ya, kalaupun ada tekanan pada posisi badan, tidak terlalu ditonjolkan ya, seperti pada waktu badan merendah. Pantat tidak ditonjolkan ke belakang, seperti pada ciri khas terbalik. Dan tidak membusungkan dada ke depan dan ke belakang, hingga badan merendah untuk mengimbangi. Ya. Nah, anak-anak, berlatihlah bersama kelompokmu, pelajari terlebih dahulu gerakan-gerakan dasar tari gantar. Baik, itulah pembelajaran hari ini. Silakan kalian kerjakan tugasnya yang sudah Ibu tadi sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.